Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kemunculan kerajaan ini diperkirakan berdiri mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi, sebagai hasil dari proses Islamisasi daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang Muslim sejak abad ke-7, ke-8, dan seterusnya. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Kerajaan Perlak. Raja pertama Samudra Pasai adalah Merah Sile atau Merah Selu. Ia masuk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang utusan Tarif Mekah yang kemudian memberinya gelar Sultan Malik Al-Soleh. Ada dengan apa Anda kesini? Saya diutus Syarif Mekah untuk mengislamkan kerajaan Pasai. Setelah itu, utusan dari Syarif Mekah silakan menjalani kerajaan Pasai menjadi kerajaan Islam dan Islam menjadi agama kerajaan. Terima kasih atas ketersediaannya. Dan mulai sekarang saya akan memberi Anda gelar Sultan Malik As-Soleh. Setelah itu, mayoritas penduduk Pasai memeluk agama Islam dan kerajaan pun terus berkembang. Setelah Sultan Malik As-Soleh wafat dan digantikan oleh putranya yang bernama Muhammad Malik Az-Zahir. Pada masanya, kerajaan Samudra Pasai terkenal menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Dikarenakan letaknya yang sangat strategis, yaitu berada di pesisir utara Sumatera, dekat Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional, sehingga membuat kerajaan ini mudah dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai daerah dengan beragam agama. Kerajaan Samudra Pasai menjalin persekutuan dengan Kerajaan Malaka, dipererat dengan diadakannya pernikahan antara putra-putri sultan dari Kerajaan Samudra Pasai dan Malaka. Dan raja pertama Malaka bernama Prameswara yang menikah dengan putri Kerajaan Pasai. Menantuku, kau sekarang adalah bagian anggota dari kerajaan Pasai. Iya, Ayahanda. Sekarang aku menjadi bagian dari keluarga Samudra Pasai. Semoga kerajaan Malaka dan jalur perdagangannya akan semakin berkembang dan maju. Menantuku, semoga kemakmuran kita sampai ke tangan anak cucu kita nanti. Ya, semoga akan hidup makmur selamanya. Rakyat Pasai dan Malaka hidup tentram, dan jalur perdagangan pun sangat ramai. Sultan Pasai pun terus berganti, hingga pada Sultan Pasai yang ke-12, yaitu Sultan Zain al-Abidin. Ternyata, hubungan harmonis antara kerajaan Pasai dan Malaka tidak disenangi oleh pihak Portugis yang telah membangun benteng di Muara Bungo Jambi. Portugis memandang hubungan dagang dengan perahu layar ini dapat menimbulkan ancaman terhadap kekuasaannya. Itulah sebabnya Portugis melarang hubungan tersebut. Namun larangan tersebut sama sekali tidak dihiraukan oleh Sultan Zain al-Abidin. Pada suatu ketika, datanglah utusan Portugis yang bernama Antonio Galvao menghadap Sultan Zain al-Abidin. Utusan ini diterima Sultan dengan sangat baik,
Akan tetapi, ketika Antonio Galvão menyampaikan pesan-pesan pemerintah Portugis yang berkedudukan di Jambi, Sultan tampak sangat marah. Saya datang sebagai utusan Portugis ingin menyampaikan satu hal. Hal apakah itu? Kami ingin Samudra Pasai menghentikan hubungan dagang dengan kerajaan Malaka. Atas dasar apa kalian meminta hal tersebut? Kami merasa hubungan tersebut dapat merugikan Portugis nantinya. Katakan kepada pemimpin kalian, Samudra Pasai tidak pernah di bawah siapapun. Kami bebas berniaga. Dahulu, sekarang, atau kapan saja, Samudra Pasai akan tetap berjaya. Baik. Kaparan, mungkinkah mereka memisahkan kita semua Melayu dengan semudah itu? Kalian bersiap-siaplah. Cepat atau lambat, Portugis pasti menyerang negeri kita. Saya juga berpikir demikian, tuanku. Panglima, siapkan pasukan untuk menyerang Portugis. Siap, baik tuanku. Sementara itu, di markas kerajaan Samudra Pasai, Aku sudah tidak sabar berlatih berperang lagi. Ya, aku juga. Pasti kita bisa seperti armada laki-laki. Iya. Ngomong-ngomong, Panglima mana sih? Itu dia sudah kemari. Sedang apa kalian? Kenapa belum berlatih? Cepat jawab. Kami sedang menunggu Panglima. Harusnya kalian berlatih sebelum saya datang. Sudah, cepat berbaris. Berlatih sekarang juga. Siap. Lapan, fokus, depan. Lihat sekarang lu. Jangan mati. Aku akan bawakan kemenangan dan keamanan untuk Samudra Pasai. Baik, lanjutkan uangmu, Panglima. Baik, Tuan. sementara itu di markas Portugis, mereka merencanakan penyerangan terhadap Samudra Pasai yang dilatar belakangi oleh sikap Sultan Zain al-Abidin yang menolak untuk menghentikan kerjasamanya dengan kerajaan Malaka. Sehingga Portugis segera mengirimkan armada yang sangat besar untuk dapat mengalahkan Samudra Pasai. Jenderal, Samudra Pasai menolak kerjasamanya dengan kerajaan Malaka. Oh, seperti itu. Iya, Jenderal. Inilah saatnya untuk menyerang kerajaan Samudra Pasai. Aku adalah penguasa di sini. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Karena untuk menguasai jalur perdagangan Selat Malaka, kita harus memusnahkan kerajaan Samudra Pasai. Baik, Jenderal. Kemudian terjadilah perang antara kerajaan Samudra Pasai dan Portugis pada tahun 1521. Portugis dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque, sedangkan Samudra Pasai dipimpin oleh Panglima Ibrahim Tapa. Atas utusan Sultan Aceh, kan ku musnahkan pasukanmu. Serang! Dengan kecerdikannya, Portugis berhasil menundukkan Samudra Pasai. Dengan demikian, berakhirlah masa pemerintahan kerajaan Samudra Pasai
dan Portugis menguasai Selat Malaka pada tahun 1511 sampai 1520. Selanjutnya, Kerajaan Samudra Pasai diteruskan kepemimpinannya oleh Kesultanan Aceh yang berdiri sekitar tahun 1520-an sebagai penerus warisan peradaban Islam. Kejayaan perdagangan internasional Samudra Pasai diteruskan dan dikembangkan oleh Kesultanan Aceh Darussalam.